Seorang gadis SMP berjalan ke sekolah dengan bayi di gendongannya. Tatapan sinis dan ejekan teman-temannya mengiringi setiap langkahnya. Mereka memanggilnya emak-emak cilik. Tapi Bunga menyimpan rahasia besar di balik senyumnya. Apa yang disembunyikan Bunga, dan mengapa dia rela menanggung hinaan demi bayi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muharram TV. Bersama kami, temukan kisah inspiratif Bunga, gadis SMP yang berjuang dengan bayi di gendongannya. Apa rahasia di balik ketabahannya? Matahari pagi baru saja mengintip di ufuk timur, menyelinap lembut di antara dedaunan kelapa yang bergoyang pelan ditiup angin sepoi. Udara desa masih segar, bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku Bunga sudah bangun sejak subuh, sebelum ayam jantan di halaman tetangga mulai berkokok nyaring. Di sudut kamar kecil kami yang berdinding anyaman bambu, Lila masih meringkuk manis di atas kasur tipis berlapis kain perca. Tubuh mungilnya naik turun pelan mengikuti irama napas. Tangan kecilnya mencengkeram ujung selimut lusuh yang dulu menjadi favorit Kak Sari. Melihatnya begitu damai membuat hatiku hangat sejenak, meski beban di pundakku terasa semakin berat setiap hari. Aku bergerak hati-hati, tak ingin membangunkannya terlalu dini. Usiaku baru 13 tahun, tapi tanggung jawab ini sudah seperti mantel tebal yang tak pernah kulepas. Lila bukan anak kandungku. Ia adalah putri Kak Sari, kakak perempuanku yang kini merantau ke kota besar, mencari rezeki demi keluarga kami yang sederhana. Kak Sari pergi 2 musim panen lalu, tepat setelah Lila lahir prematur di tengah badai deras. Bunga, kamu kuat kan? Jaga adikmu ya, sambil belajar baik-baik, pesannya saat itu. Suaranya bergetar di ujung telepon murah yang jarang kami pakai. Sejak itu, aku menjadi pengganti ibu bagi Lila, meski hatiku masih haus akan pelukan Kak Sari. Dengan gerakan lembut, aku mengangkatnya ke pangkuanku. Tubuhnya ringan, tapi bagi lenganku yang belum sepenuhnya kuat, ia seperti beban emas yang berharga. Aku mengganti popoknya yang basah, membersihkan kulitnya dengan kain basah hangat dari ember air hujan yang ibu simpan semalam. Lila menggeliat pelan, matanya yang bulat dan hitam terbuka setengah, menatapku dengan pandangan polos yang selalu membuatku tersenyum. Pagi malaikat kecil, bisikku sambil mencium keningnya yang wangi susu. Ia menggumam pelan, seperti menjawab, dan tangannya meraih jemariku, menggenggam erat seolah tak ingin ku lepas. Di dapur kecil yang hanya seukuran tikar pandan, ibu sudah sibuk mengaduk bubur jagung di atas tungku kayu. Asap tipis mengepul, bercampur bau kayu bakar yang familiar. Tubuhnya kurus, bahunya bungkuk karena usia dan penyakit batuk kronis yang tak kunjung sembuh. Ayah pergi selamanya 3 tahun lalu, meninggalkan kami bertiga dengan sawah kecil yang hasilnya tak pernah cukup. Bunga, jangan lupa bawa botol susunya. Dan kain ganti, kalau-kalau Lila rewel di jalan, katanya dengan suara serak. Matanya tak lepas dari panci. Aku mengangguk cepat, memasukkan botol susu bubuk. Hadiah langka dari tetangga. Ke dalam tas ransel biru pudar yang sudah bolong di sudut. Di sampingnya, aku selipkan mainan kain sederhana berbentuk kelinci, buatan tangan ibu, agar Lila tak bosan nanti. Sarapan kami sederhana. Sepiring bubur jagung hangat dengan sedikit gula merah. Aku menyendokkan untuk Lila dulu. Meniup pelan agar tak panas. Lalu baru untuk diriku sendiri. Ibu menatapku lama. Matanya penuh rasa syukur bercampur khawatir. Kamu sudah seperti orang dewasa, nak. Tapi jangan lupa, sekolah itu prioritasmu. Lila, ibu yang jaga kalau bisa. Tapi kami tahu ibu tak sanggup. Batuknya sering kambuh di siang hari, membuatnya lemas hingga tak bisa menggendong apapun. Iya, dia Lila ikut bersamaku ke sekolah setiap hari, menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitasku. Saat kami melangkah keluar rumah, sinar matahari sudah lebih terang, menyinari gang sempit berbatu kali yang licin karena embun. Aku menggendong Lila di depan dada, tas ransel di punggung, dan payung tua di tangan kiri. Siapa tahu hujan datang lagi. Tetangga Bu RT sudah berdiri di teras, menyapu halaman sambil melirik kami. Pagi Bunga, masih bawa bayi ke sekolah? Kasihan, pasti capek, katanya dengan nada setengah prihatin, setengah bergosip. Aku hanya tersenyum tipis, menjawab singkat, "Pagi Bu, biasa saja." Tapi di dalam hati, kata-katanya seperti duri kecil yang menusuk. Tatapan seperti itu sudah biasa. Dari ibu-ibu di pasar, dari anak-anak tetangga yang berbisik, bahkan dari Pak Pos yang jarang lewat. Mereka mengira Lila anakku sendiri, hasil kesalahan di usia terlalu muda. Tak ada yang tahu kebenarannya, dan aku tak pernah punya waktu untuk menjelaskan. Perjalanan ke sekolah memakan waktu hampir 1 jam berjalan kaki, melewati sawah hijau yang membentang luas seperti permadani alam.
Burung-burung kecil melompat di padi yang mulai menguning, bernyanyi riang seolah tak peduli pada bebanku. Lila suka perjalanan ini. Ia sering mengoceh pelan. Tangannya menunjuk ke langit biru atau ke bunga liar di pinggir jalan. Lihat Lila, itu burung gereja. Mereka bebas terbang kemana saja, kataku, berusaha membuat suaraku ceria. Ia tertawa kecil, suaranya seperti lonceng kecil yang membuatku lupa sejenak pada ejekan yang menanti di sekolah. Tapi angin yang berhembus pelan membawa bau tanah subur juga membawa bayang-bayang hari-hariku. Tawa sinis teman sekelas, coretan di mejaku, dan pertanyaan guru yang tak pernah berhenti. Akhirnya, gerbang sekolah terlihat, dengan pohon beringin raksasa yang menaunginya seperti penjaga setia. SMP Negeri Desa Kalimaya ini sudah berusia puluhan tahun. Bangunannya sederhana dari bata merah, tapi bagiku, ia adalah benteng impian. Aku ingin lulus dengan nilai bagus, seperti yang Kak Sari harapkan, agar suatu hari bisa kuliah dan mengangkat derajat keluarga kami. Tapi begitu kaki melangkah masuk, suasana berubah. Rina, gadis populer di kelas 2A dengan rambut panjang dan senyum licik, sudah berdiri di dekat pintu kelas, dikelilingi 4 temannya seperti ratu kecil dengan pasukannya. Mereka melihatku mendekat, dan mata Rina menyipit. Wah, emak-emak cilik datang lagi. Bayinya tambah gemuk ya, Bunga. Sudah berapa bulan nih? Serunya keras, suaranya menusuk seperti pisau tumpul. Tawa meledak dari mulut teman-temannya, bergema di koridor yang sepi. Aku merasa wajahku memanas, pipiku seperti terbakar. Lila meringis pelan, merasakan keteganganku, dan mulai menggeliat. Aku menundukkan kepala, berjalan cepat melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Jangan dengar Laila, mereka cuma iri karena kamu lucu, bisikku sambil mengelus punggungnya. Di dalam kelas, aku memilih bangku pojok belakang, tempat yang jarang disentuh sinar matahari, tapi aman dari tatapan langsung. Aku meletakkan tas di lantai, menggendong Lila di pangkuan, dan mengeluarkan buku catatan usangku. Lila ku berikan mainan kelincinya, dan ia langsung sibuk mengunyahnya dengan gembira. Bel masuk berbunyi, dan Pak Guru Matematika, Bapak Hadi, melangkah masuk dengan langkah tegap. Ia pria paruh baya dengan kacamata tebal, yang selalu menekankan bahwa angka tak pernah bohong. Aku suka pelajarannya. Di dunia bilangan, semuanya logis, tak ada ejekan atau rahasia keluarga. Aku mencatat rumus-rumus dengan teliti. Pensilku bergerak cepat di kertas bergaris. Tapi tiba-tiba, selembar kertas kecil mendarat di mejaku, digulung seperti bom kecil. Aku membukanya pelan. Gambar kartun kasar seorang gadis menggendong bayi, dengan tulisan bunga Supermom di bawahnya. Dari barisan tengah, Rina menyeringai puas. Aku menggigit bibir bawahku keras, menahan dorongan untuk menangis. Lila menoleh padaku, matanya penuh tanya, dan tangannya menyentuh pipiku yang basah. Air mataku hampir jatuh, tapi aku lap cepat dengan lengan baju. Aku baik-baik saja, kataku padanya, meski suaraku bergetar. Pak Hadi melanjutkan pelajaran, tak menyadari kegaduhan kecil di belakang. Aku memaksa diri fokus, menghitung soal-soal di kepala. 2 ditambah 3 sama dengan 5, seperti ketabahan plus cinta yang harus kugenggam erat. Saat istirahat tiba, aku tak beranjak dari kursi. Teman-teman berlarian ke kantin, tapi aku lebih suka duduk diam, memberi susu Lila dari botol. Ia minum lahap, susu menetes di dagunya, dan aku tertawa kecil membersihkannya. Di luar jendela, anak-anak bermain lompat tali, tertawa bebas tanpa beban. Aku iri pada mereka, tapi segera menggelengkan kepala. Aku punya Lila dan itu lebih berharga dari apapun. Bel pelajaran berikutnya berbunyi, dan aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini baru dimulai, dan aku harus bertahan hingga sore, hingga aku bisa pulang dan memeluk ibu, menceritakan, tanpa detail buruk, tentang hariku. Sepanjang hari itu, ejekan sporadis datang seperti hujan gerimis, bisikan di belakang, tatapan curiga dari guru lain, dan catatan kecil yang kuterima lagi. Tapi setiap kali, aku ingat wajah Kak Sari di foto lama, dan kata-katanya, "Kamu adalah bunga keluarga kami, Bunga. Jangan layu." Aku tak akan layu. Dengan Lila di pangkuanku, aku melangkah maju, satu demi satu, menuju akhir hari yang penuh harapan kecil. Gerimis pagi ini tak kunjung reda, meninggalkan jejak basah di jalan tanah yang licin. Aku memakaikan Lila jaket kecil yang dijahit ibu dari kain bekas seragam lamaku. Warnanya pudar tapi hangat. "Kita harus cepat, sayang, biar nggak kebasahan sepenuhnya," gumamku sambil menutupinya dengan payung tua yang giginya sudah ompong. Lila meringis pelan, merasakan dingin yang menyusup, tapi senyumnya yang tipis membuatku berhenti sejenak untuk mencium pipinya. Udara desa terasa lembab,
bercampur aroma rumput basah dan asap dapur tetangga yang mulai mengepul. Aku menggendongnya lebih erat, tas ransel bergoyang di punggung, penuh dengan buku pelajaran dan botol susu yang masih hangat dari tungku. Perjalanan ke sekolah terasa lebih panjang hari ini, karena tanah yang becek membuat kakiku terpeleset berkali-kali. Aku berhenti di pinggir sawah, menarik napas dalam untuk menenangkan diri. Di kejauhan, pohon-pohon kelapa bergoyang seperti penari lelah, dan suara katak yang bergema pelan seolah menyanyikan lagu kesedihan. Lila mengoceh, tangannya meraih ujung payungku, dan aku tertawa kecil. "Kamu selalu tahu cara bikin ibu senang ya?" kataku, meski kata ibu itu terasa asing di mulutku. Aku bukan ibunya, tapi untuk Lila, aku adalah segalanya sekarang. Pikiranku melayang ke Kak Sari lagi. Bagaimana ia di kota? Apakah hujannya lebih deras di sana? Surat terakhirnya datang 2 minggu lalu. Hanya sepucuk kertas tipis yang bilang ia baik-baik saja, tapi aku tahu ada yang disembunyikan di balik kata-katanya yang singkat. Begitu tiba di gerbang sekolah, gerimis mulai mereda, tapi awan gelap masih menggantung seperti ancaman. Koridor kelas sudah ramai, siswa-siswa berlarian menghindari genangan air. Rina dan gengnya, 3 gadis dengan rok seragam yang selalu dilipat pendek, sudah menguasai depan pintu kelas 2A seperti biasa. Mereka melihatku mendekat, dan Rina, dengan rambutnya yang diikat ponytail tinggi, menyeringai lebar. "Hai Bongga, bayimu gak kedinginan hujan-hujanan? Kasihan pasti flu nanti. Kamu kan udah pro urusan gendong-gendong gini," serunya dengan nada manis palsu yang membuat bulu kuduku merinding. Teman-temannya, Sari, bukan kakakku, Lia dan Nita, tertawa riuh. Tangan mereka menutup mulut seolah lelucon itu terlalu bagus untuk dibagi. Aku menunduk, berusaha melewati mereka tanpa bersentuhan, tapi Rina sengaja melangkah ke samping, memaksa aku berhenti. Tunggu dong. Ini nih, aku bawa permen buat bayimu, biar tambah manis," katanya sambil menyodorkan permen lollipop yang sudah dibuka setengah, lengket dan kotor. Aku menggeleng pelan, suaraku hampir tak terdengar. "Gak usah, makasih." Tapi ia tak berhenti, malah mendekatkan permen itu ke wajah Lila, yang langsung meringis dan memalingkan muka. "Aduh, gak suka." "Kayak ibunya aja, susah dilupain," tambah Rina. Dan tawa mereka meledak lagi, bergema seperti guntur kecil di koridor sempit. Dadaku terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan. Aku ingin berteriak, ingin bilang bahwa Lila anak Kak Sari, bahwa aku cuma pengganti sementara, bahwa hidupku bukan lelucon untuk mereka hiburkan. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, terlalu berat untuk diucap. Aku hanya mempercepat langkah, masuk ke kelas dan langsung ke bangku pojokku. Lila mulai menggeliat gelisah, merasakan emosiku yang bergolak, dan aku buru-buru mengeluarkan botol susu dari tas. "Minum dulu ya, kita aman di sini," bisikku, sambil menuang susu hangat ke botol. Ia menghisap lahap, matanya menatapku penuh kepercayaan, dan sejenak dunia luar lenyap. Pelajaran pertama adalah olahraga, yang selalu jadi momok bagiku. Bu guru olahraga, Ibu Siti, mengizinkan aku menitipkan Lila di ruang guru, tapi tatapannya selalu penuh tanya yang tak terucap. "Bunga, kamu yakin gak apa-apa? Kalau capek, bilang aja," katanya saat aku menyerahkan Lila, yang langsung menggeliat ingin kembali ke pelukanku. Aku mengangguk cepat. "Iya Bu, saya bisa." Di lapangan belakang sekolah, rumput basah membuat sepatuku licin, dan kami diminta bermain voli. Aku mencoba ikut, melompat untuk menangkap bola, tapi tubuhku terasa kaku karena khawatir pada Lila. Rina, tentu saja, jadi kapten tim lawan. Ia melempar bola pertama dengan keras, langsung ke arahku. "Tangkap Bunga, latihan gendong bayi kan bikin tangan kuat," teriaknya, dan bola menghantam bahuku, membuatku terhuyung. Sakitnya bukan dari benturan, tapi dari tawa yang meledak lagi. Aku bangkit pelan, menggosok lengan, dan berpura-pura tersenyum. "Gak apa-apa," gumamku, tapi air mata panas sudah menggenang di sudut mata. Sisa permainan berlalu seperti kabut. Aku cuma berdiri di pinggir, menghindari bola berikutnya. Saat bel istirahat berbunyi, aku berlari ke ruang guru, mengambil Lila yang sudah tertidur lelap di pangkuan Bu Rini. "Dia manis sekali, Bunga. Kamu beruntung punya dia," kata Bu Rini sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi hatiku bertanya, beruntung? Atau kutukan? Kembali ke kelas untuk pelajaran bahasa Indonesia, aku duduk diam, mencoba fokus pada puisi yang dibaca Pak Guru. Tapi pikiranku melayang, membayangkan kalau Kak Sari ada di sini, ia pasti akan memelukku dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, kertas kecil lagi-lagi mendarat di mejaku, kali ini dari Lia.
Aku membukanya pelan. Gambar sederhana aku dengan perut besar. Judulnya Bunga Hamil di SMP. Aku meremasnya cepat, tapi terlambat. Rina melihat dan berbisik ke seluruh barisan. Lihat, Bunga lagi baca diary hamilnya. Tawa pelan menyebar seperti api liar. Dan Pak Guru menegur mereka, tapi tak tahu penyebabnya. Hati kecilku mulai goyah, seperti pohon muda diterpa angin kencang. Aku merasa sendirian di tengah keramaian, seperti bayangan yang tak pernah disentuh cahaya. Saat istirahat siang, aku tak ke kantin seperti biasa. Aku duduk di bangku taman belakang sekolah, di bawah pohon mangga yang daunnya meneteskan air hujan sisa. Lila ku gendong di pangkuan, memberinya potongan pisang dari bekal, dan ia makan dengan lahap, jusnya menetes ke dagu. Kamu satu-satunya yang gak ngejek aku, Lila, kataku pelan, suaraku pecah. Ia menatapku, lalu tiba-tiba meraih pipiku dengan tangan lengketnya, tertawa kecil. Suara tawanya seperti obat, menyembuhkan luka kecil di hatiku, mengingatkanku kenapa aku bertahan. Sore itu, pulang sekolah di bawah langit yang mulai cerah, aku berjalan pelan melewati sawah. Burung-burung pulang ke sarang, dan angin membawa harum bunga liar. Ejekan Rina masih bergema di telingaku, tapi setiap kali Lila menggumam bahagia, aku merasa ada kekuatan baru tumbuh. Aku tak boleh goyah, demi Kak Sari yang jauh, demi ibu yang lemah, dan demi Lila yang tak berdosa. Aku akan abaikan bayang-bayang hinaan itu, meski ia menyelimuti hari-hariku seperti gerimis yang tak kunjung reda. Besok aku akan bangun lagi, menggendong Lila dan melangkah maju, satu langkah demi satu. Malam menyelimuti desa kami dengan keheningan yang hanya dipecah oleh suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing tetangga. Rumah kecil kami, berdinding anyaman bambu dan beratap seng yang sudah berkarat, terasa lebih sepi dari biasanya. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan berkedip pelan, menggambar bayang-bayang goyah di dinding. Ibu sudah tertidur lebih awal, batuknya yang kering menggema samar sebelum reda di balik selimut tipisnya. Aku duduk bersila di lantai kayu yang dingin, menggendong Lila yang mulai mengantuk di pangkuanku. Matanya setengah terpejam, bibir kecilnya mengisap jempol dengan ritme pelan. Aku mengelus rambut halusnya, berusaha menahan beban yang menggelayuti hati. Di sudut ruangan, kotak kayu tua milik Kak Sari menarik perhatianku. Kotak itu sudah ada sejak aku kecil, tempat ia menyimpan harta karunnya, buku-buku bekas, pita rambut, dan surat-surat yang jarang ia baca ulang. Aku meletakkan Lila di kasur dengan hati-hati, memastikan ia tak terbangun, lalu berjalan pelan menuju kotak itu. Bunyi engselnya berderit pelan saat kubuka, seperti pintu menuju masa lalu. Di dalamnya, aroma kertas tua dan kain lapuk menyapaku, membawa kenangan tentang Kak Sari yang dulu selalu menyanyikan lagu-lagu untukku sebelum tidur. Aku menemukan foto lama di tumpukan paling atas. Kami bertiga. Aku, Kak Sari, dan ibu. Berdiri di depan rumah ini, tersenyum di bawah sinar matahari. Aku mungkin berusia 5 tahun, rambutku dikepang 2 dengan pita merah. Dan Kak Sari memelukku erat, senyumnya lebar seperti langit sore. Aku menelusuri foto itu dengan jari, merasakan tekstur kertas yang mulai rapuh. Di belakang foto ada tulisan tangan Kak Sari. Bunga, kakakmu selalu di sini ya. Air mata tiba-tiba menggenang, dan aku buru-buru mengelapnya agar tak jatuh ke foto. Aku merindukannya, lebih dari yang bisa kugambarkan. Kak Sari pergi ke kota 2 tahun lalu, tepat setelah Lila lahir. Ia bilang, ia harus mencari kerja. Tapi matanya selalu menyimpan rahasia yang tak pernah ia bagi. Setiap bulan, ia mengirim uang lewat pos, tapi suratnya singkat. Hanya bilang ia baik-baik saja dan menyuruhku belajar giat. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku tak pernah berani bertanya. Di dalam kotak, aku menemukan buku catatan kecil bersampul biru pudar. Aku membukanya dan tulisan tangan Kak Sari yang rapi menyapaku. Di halaman pertama, ia menulis, Mimpi Sari. Buka warung kecil di desa supaya ibu dan Bunga tak susah lagi. Lila akan punya masa depan cerah. Aku tersenyum kecil, tapi dadaku terasa perih. Kak Sari selalu punya mimpi besar, tapi ia korbankan semuanya untuk kami. Aku membaca lebih lanjut, menemukan catatan tentang hari-hari terakhirnya di desa. Bunga semakin pintar. Dia suka matematika seperti ayah. Aku harus kuat demi dia dan Lila, tulisnya. Aku menutup buku itu, tak sanggup membaca lagi. Aku merasa bersalah karena sering merasa lelah dengan tanggung jawab ini, padahal Kak Sari mengorbankan lebih banyak. Aku kembali ke Lila, yang kini tertidur lelap. Napasnya pelan seperti irama lagu pengantar tidur. Aku menyanyikan lagu yang dulu Kak Sari nyanyikan untukku. Tidur, bidadari kecil, dunia menanti senyummu.
Suaraku pelan, hampir berbisik, tapi setiap kata terasa seperti janji. Aku ingin Lila tumbuh dengan bahagia, seperti yang Kak Sari impikan. Aku ingin ia tahu bahwa ia dicintai meski ibunya jauh. Tapi di dalam hati, aku juga ingin Kak Sari tahu bahwa aku berusaha sekuat tenaga, meski ejekan di sekolah membuatku hampir patah. Aku mengambil surat lain dari kotak, yang belum sempat kubaca karena sibuk merawat Lila. Surat itu datang minggu lalu, dikirim dari alamat asrama buruh di kota. Tulisan Kak Sari masih rapi, tapi tintanya sedikit buram, seperti ditulis dengan tergesa. "Bunga, apa kabar Lila? Kakak rindu kalian. Kerja di sini berat, tapi aku harus kuat. Jaga ibu dan Lila ya. Kamu adalah harapan keluarga kita." Aku memegang surat itu erat-erat, seolah bisa memeluk Kak Sari melaluinya. Aku membayangkan wajahnya yang lelah, tangannya yang kasar karena kerja keras, dan hatinya yang selalu hangat meski jarak memisahkan kami. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga. Aku menatap Lila, yang kini tersenyum kecil dalam tidurnya, mungkin bermimpi tentang sesuatu yang indah. Aku ingin melindunginya dari dunia yang keras, dari tatapan tetangga yang penuh gosip, dari ejekan teman-teman sekelas yang tak tahu apa-apa tentang hidupku. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa melindunginya dari semuanya. Aku hanya bisa menjadi kuat, seperti yang Kak Sari percaya. Aku kembali ke kotak, mengeluarkan pita rambut merah yang dulu sering Kak Sari pakai. Aku memakainya di rambutku, merasa sedikit lebih dekat dengannya. Di cermin kecil yang retak di sudut kamar, aku melihat bayanganku, wajah lelah, tapi mata yang masih menyala. Aku bukan lagi anak kecil yang dulu selalu bersembunyi di belakang Kak Sari. Aku sekarang adalah Bunga yang menggendong Lila setiap hari, yang berjalan melewati tatapan dan ejekan, yang berusaha membuat keluarga ini tetap utuh. Sebelum tidur, aku menulis di buku catatanku, di sela-sela rumus matematika yang belum selesai. Aku akan terus bertahan, demi Kak Sari, demi Lila, demi ibu. Aku menutup buku itu, memeluk Lila yang hangat di sampingku, dan menutup mata. Di luar, jangkrik terus bernyanyi, dan angin membawa harapan kecil bahwa esok hari mungkin akan lebih baik. Tapi di dalam hati aku tahu perjuangan ini masih panjang. Ejekan Rina dan teman-temannya akan menanti di sekolah. Tatapan tetangga akan terus menghantui di gang, dan rahasia Kak Sari yang tersimpan di balik surat-suratnya masih menjadi misteri. Aku menarik napas dalam, berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk melangkah lagi, membawa Lila dan kenangan Kak Sari di hatiku. Pagi ini, langit desa terlihat cerah. Awan putih tipis bergerak pelan seperti kapas yang terseret angin. Aku menggendong Lila seperti biasa. Tas ransel di punggungku terasa lebih berat karena buku pelajaran tambahan untuk ulangan besok. Lila mengoceh riang, tangannya meraih rambutku yang dikepang sederhana, dan aku tersenyum meski pikiranku dipenuhi bayang-bayang ejekan yang pasti menanti di sekolah. Udara pagi terasa segar, bercampur aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga. Tapi setiap langkah ke arah sekolah membuat dadaku sedikit sesak. Aku tahu hari ini tak akan berbeda. Rina dan gengnya akan ada di sana, siap dengan kata-kata pedas mereka. Saat tiba di gerbang SMP Negeri Desa Kalimaya, suara riuh anak-anak sudah terdengar. Pohon beringin di depan sekolah menaungi koridor, tapi bayangannya tak cukup melindungiku dari tatapan tajam. Aku menunduk, mempercepat langkah menuju kelas 2A, berharap bisa sampai ke bangku pojokku tanpa insiden. Tapi harapan itu pupus cepat. Rina, dengan seragam yang selalu rapi dan senyum sinisnya, sudah berdiri di dekat pintu, dikelilingi Lia, Sari, dan Nita. "Pagi, Bunga. Bayimu sudah sarapan belum? Jangan sampai rewel di kelas ya, ganggu konsentrasi kami," katanya dengan nada pura-pura manis, disambut tawa kecil teman-temannya. Aku menggigit bibir, tak menjawab, dan berusaha melintas, tapi Rina melangkah ke samping, menghalangi jalanku. Tunggu dong. Aku cuma mau lihat bayimu lebih dekat." "Lucu sih, kayak boneka," tambahnya. Tangannya hampir menyentuh wajah Lila. Aku menarik Lila erat ke dada, berbisik pelan, "Jangan disentuh." Rina mendengus. "Santai aja, Bunga. Gak akan kucuri." Aku buru-buru masuk kelas, duduk di bangku pojok, dan mengeluarkan botol susu untuk Lila. Ia minum dengan lahap, matanya menatapku penuh kepercayaan, dan sejenak aku lupa pada Rina. Tapi suasana kelas berubah saat seorang guru memasuki ruangan, membawa seorang siswi baru. "Anak-anak, ini Dian, pindahan dari kota. Sambut dia baik-baik ya," kata Bu Rini, guru seni yang selalu ramah. Dian, gadis dengan rambut pendek dan senyum malu-malu, berdiri di depan kelas.
Ia mengenakan seragam yang sedikit besar, seolah dipinjam dari kakaknya, tapi matanya cerah, penuh rasa ingin tahu. "Halo, saya Dian. Senang bisa di sini," katanya dengan suara lembut. Kelas menyambutnya dengan tepuk tangan sopan, tapi Rina berbisik ke Lia, cukup keras hingga ku dengar. "Pindahan dari kota, pasti sombong." Saat istirahat, aku memilih tetap di kelas, memberi Lila potongan pisang dari bekal. Tiba-tiba Dian mendekati bangkuku, tasnya tergantung di satu bahu. "Bunga kan? Boleh aku duduk di sini?" tanyanya, menunjuk bangku kosong di sampingku. Aku terkejut, tak biasa ada yang mendekat tanpa alasan. "Boleh," jawabku pelan, menunduk ke arah Lila yang masih mengunyah pisang. Dian tersenyum, meletakkan tasnya dan mulai mengobrol. "Tasmu kelihatan berat. Mau aku bantu bawa ke kantin? Kayaknya kamu capek gendong bayi seharian," katanya dengan nada tulus. Aku memandangnya, mencari jejak ejekan di matanya, tapi tak ada, hanya kehangatan. "Gak apa-apa, biasa kok," kataku, tapi ia sudah mengambil tas ranselku dengan cepat. "Aku bantu, gak usah nolak," katanya sambil tersenyum lebar. Di kantin, suasana ramai seperti pasar malam. Anak-anak berdesakan membeli cilok dan es teh, tapi tatapan mereka masih tertuju padaku dan Lila. Rina dan gengnya duduk di meja sudut, tertawa keras saat melihatku. "Bunga bawa asisten baru ya? Bayimu butuh 2 ibu sekarang?" seru Rina dan tawanya bergema. Aku merasa wajahku memanas lagi, tapi sebelum aku bisa menunduk, Dian berbalik ke arah Rina. "Kalau nggak bisa bantu, nggak usah komentar Rina. Coba kamu gendong bayi seharian, pasti langsung pingsan," katanya dengan suara tegas, tapi tak kasar. Aku terpana. Rina membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya mendengus dan berpaling, pura-pura sibuk dengan ciloknya. Lia dan yang lain menahan tawa, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang membelaku. Dian duduk di sampingku, mengeluarkan bekalnya. Roti isi keju yang terlihat mewah dibandingkan bubur jagungku. "Mau coba?" "Aku bawa 2, tanyanya menyodorkan sepotong. Aku ragu, tapi Lila menoleh. Matanya berbinar melihat roti itu. "Boleh buat Leila," kataku. Dian tertawa kecil, memotong roti jadi kecil-kecil dan memberikannya ke Lila, yang langsung mengunyah dengan gembira. "Dia manis banget, Bunga. Kamu kuat loh, bisa ngurus dia sambil sekolah," katanya tiba-tiba, suaranya penuh kagum. Aku hanya tersenyum tipis, tak tahu harus menjawab apa. Tak ada yang pernah bilang aku kuat sebelumnya, kecuali Kak Sari. Sepanjang hari itu, Dian tetap di dekatku. Saat pelajaran IPA, ia membantu menulis catatan saat aku harus menenangkan Lila yang rewel. Saat istirahat kedua, ia mengajakku ke taman belakang sekolah, jauh dari keramaian kantin. "Aku suka sawah di sini, Bunga. Di kota nggak ada pemandangan kayak gini. Semuanya beton dan bising," katanya sambil menunjuk sawah di kejauhan, yang hijau berkilau di bawah matahari. Aku mengangguk, merasa ada ikatan kecil yang tumbuh. "Di sini tenang, tapi kadang orang-orang nggak terlalu ramah," kataku pelan, hampir berbisik. Dian menatapku, matanya penuh pengertian. "Aku tahu, tapi nggak semua orang begitu. Kamu punya aku sekarang," katanya, dan hatiku terasa hangat, seperti disiram sinar matahari setelah hujan. Pulang sekolah, aku berjalan di tepi sawah dengan langkah lebih ringan. Lila tertidur di gendonganku, napasnya pelan dan damai. Aku memikirkan Dian, keberaniannya melawan Rina, dan kata-katanya yang sederhana tapi berarti. Tapi di sudut hati, aku tahu ejekan dari Rina dan yang lain tak akan berhenti begitu saja. Mereka seperti angin kencang, selalu datang tanpa diundang. Aku menatap langit yang mulai jingga, berdoa agar keberanian kecil yang kutemukan hari ini cukup untuk menghadapi hari esok. Dengan Lila di pelukanku dan Dian sebagai teman baru, aku merasa dunia ini mungkin tak sekejam yang kukira. Hari ini terasa seperti awan kelabu yang tak kunjung bergerak. Matahari pagi bersinar cerah di luar, tapi di dalam hatiku ada bayang-bayang yang semakin gelap. Aku bangun seperti biasa, menyiapkan Lila dengan jaket kecilnya dan botol susu yang kuisikan dari sisa tabungan ibu. Ia tersenyum kecil saat kucuci wajahnya dengan air hangat, tangannya meraih jari-jariku seperti selalu. "Kamu bikin aku kuat, tahu nggak?" bisikku sambil mencium keningnya. Tapi saat aku menggendongnya dan melangkah keluar rumah, beban di dadaku terasa lebih berat dari tas ransel yang penuh buku. Pekan ini ada lomba pidato antar kelas. Dan entah bagaimana, Pak Hadi memilihku mewakili kelas 2A karena nilai bahasaku selalu bagus. Aku senang tapi juga takut. Bagaimana aku bisa berpidato di depan ratusan orang sambil menggendong Lila? Di rumah, malam-malam sebelumnya, aku berlatih di depan cermin tua yang retak di sudut kamar.
Lila duduk di pangkuanku, matanya mengikuti gerakanku saat aku membaca teks pidato tentang impian dan perjuangan. "Kita bisa ya, Lila?" kataku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi setiap kali memikirkan tatapan siswa lain, terutama Rina dan gengnya, kakiku terasa lelet, seperti terjebak di lumpur sawah. Aku tahu mereka akan menertawakanku seperti selalu, tapi aku tak boleh mundur. Ini kesempatanku membuktikan bahwa aku bukan hanya bunga si emak-emak cilik, tapi bunga yang punya mimpi besar, seperti Kak Sari. Hari lomba tiba, dan aku berdiri di aula sekolah, jantungku berdegup kencang seperti jenderang. Lila ku gendong di sisi tubuhku, tangannya mencengkeram baju seragamku yang sudah sedikit pudar. Di depanku ratusan pasang mata menatap, siswa dari kelas 1-3, guru-guru, bahkan kepala sekolah yang jarang muncul. Aku menarik napas dalam, memegang kertas pidatoku yang sudah kusut karena genggaman tanganku yang gemetar. Impian adalah bintang di langit gelap. Mulailku, suaraku pelan tapi berusaha tegas. Aku bicara tentang bagaimana setiap orang punya hak bermimpi, tak peduli seberapa berat hidupnya. Kata-kataku mengalir, meski sesekali tersendat karena Lila menggeliat, mencoba meraih kertas di tanganku. Tiba-tiba, dari barisan belakang, suara Rina memecah konsentrasiku. "Bunga bayimu nangis nih. Kasih susu dulu dong," teriaknya, dan tawa meledak seperti petasan. Padahal Lila diam saja, hanya menatapku dengan mata bulatnya yang polos. Wajahku memanas, kakiku terasa seperti ditancap ke lantai. Aku menunduk sejenak, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Guru pengawas menegur agar diam, tapi tawa itu seperti pisau yang terus mengiris. Aku melanjutkan pidato dengan suara bergetar. Kata-kataku hampir tersesat. "Meski hidup penuh rintangan, kita harus terus melangkah," kataku. Dan entah bagaimana, aku berhasil menyelesaikan pidato itu. Tepuk tangan terdengar, tapi rasanya hampa, karena tawa Rina masih bergema di kepalaku. Setelah lomba, di kantin, badai belum berakhir. Aku duduk di sudut, memberi Lila potongan apel dari bekal, ketika Rina dan gengnya mendekat. "Bunga, tadi pidatomu lucu banget. Kayak ibu-ibu ceramah di arisan," kata Rina sambil menyenggol tas ranselku hingga jatuh. Isinya berserakan, buku, botol susu, dan kain ganti Lila. Tiba-tiba, Lia mengambil sekaleng jus dari mejanya dan menumpahkannya ke tas itu. "Ups, maaf. Ini buat susu bayimu, Bunga," katanya, dan mereka tertawa keras, meninggalkanku berlutut di lantai, membersihkan tas dengan tangan gemetar. Lila mulai menangis, suaranya mencabik-cabik hatiku. Aku memeluknya erat, berbisik, "Kita nggak apa-apa ya, kita kuat." Tapi di dalam aku merasa dunia runtuh. Air mataku jatuh, bercampur jus yang lengket di tanganku. Dian, yang entah dari mana muncul, berlari mendekat. "Bunga, kamu baik-baik saja?" tanyanya, berlutut di sampingku. Ia membantu mengumpulkan barang-barangku, mengelap tas dengan tisu dari sakunya. Mereka kelewatan. "Aku bilang sama guru ya," katanya, suaranya penuh kemarahan. Aku menggeleng cepat. "Jangan, Dian, nanti tambah parah," bisikku, suaraku pecah. Dian memandangku lama, lalu memelukku pelan, tak peduli tasnya basah. "Kamu gak sendirian, Bunga. Aku di sini," katanya. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara, tapi pelukannya seperti tali penyelamat di tengah lautan badai. Malam itu di rumah, aku menangis pelan di sudut kamar agar ibu tak mendengar. Lila sudah tertidur di sampingku, napasnya pelan dan damai, tapi hatiku seperti terkoyak. Aku merasa lelah, ingin menyerah, ingin berteriak bahwa aku bukan ibunya Lila, bahwa aku cuma anak 13 tahun yang dipaksa dewasa. Tapi saat Lila menggeliat dan tangannya menggenggam jari kecilku, aku teringat wajah Kak Sari. Kata-katanya di surat terakhir, "Kamu harapan kami, Bunga." Aku tak boleh menyerah. Aku mengambil buku catatanku, menulis dengan tangan gemetar. Aku akan tetap berdiri, meski mereka menjatuhkanku. Demi Lila. Demi Kak Sari. Aku menatap Lila, yang tersenyum kecil dalam tidurnya, dan hatiku sedikit menghangat. Di luar, bintang-bintang berkelip di langit gelap, seperti mengingatkanku bahwa masih ada cahaya di ujung kegelapan. Tapi aku tahu ejekan Rina dan luka-luka kecil ini belum selesai. Besok, aku harus bangun lagi, menggendong Lila, dan melangkah ke sekolah dengan kepala tegak, meski hati terasa rapuh seperti kertas usang. Hari ini, kemarahanku meledak seperti petasan yang sudah lama terpendam. Pagi tadi, saat aku melangkah masuk ke kelas dengan Lila di gendonganku, sesuatu di udara terasa berbeda. Lebih berat, lebih penuh tekanan. Aku sudah terbiasa dengan bisik-bisik dan tawa kecil. Tapi pagi ini, sesuatu yang lebih buruk menantiku. Begitu aku duduk di bangku pojok,
Aku membuka laci meja untuk mengambil buku matematika, tapi yang kulihat membuat darahku mendidih. Buku pelajaranku, yang kuhias rapi dengan sampul plastik bekas, penuh coretan spidol merah, bunga emak-emak, bayi bunga, dan gambar kasar seorang gadis dengan bayi di pelukan. Tinta merah itu seperti darah yang mengalir di kertas, menghina setiap usahaku untuk bertahan. Aku tahu ini ulah Rina dan gengnya. Lila rewel pagi ini, mungkin merasakan kegelisahanku, dan aku harus menenangkannya dengan susu sambil menahan air mata. Sabar, bunga, bisiku pada diri sendiri, tapi tanganku mengepal, kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Aku ingin berteriak, ingin menghapus coretan itu dari hidupku, tapi kelas sudah mulai ramai. Pak Hadi masuk, membawa buku pelajaran, dan aku berusaha fokus, mencatat rumus-rumus dengan tangan gemetar. Tapi di tengah pelajaran, selembar kertas kecil mendarat di mejaku, dilempar dari barisan tengah. Aku membukanya dengan hati-hati, tak ingin Pak Hadi melihat. Tulisan tangan Lia yang ceroboh. Bunga, ini resep susu buat anakmu. Jangan lupa kasih popok baru ya. Di sampingnya, gambar kartun bayi yang menangis. Tawa kecil meledak dari arah Rina, dan wajahku terasa panas. Aku menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kukup Rina, teriakku. Suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Kelas mendadak hening. Bahkan Pak Hadi berhenti menulis di papan tulis. Lila bukan anakku. Dia anak kakakku dan aku cuma bantu jaga dia. Kataku, suara pecah di ujung. Lila menangis pelan, merasakan emosiku, dan aku buru-buru menggendongnya erat, menenangkannya. Pak Hadi memandangku. Kacamata tebalnya menyembunyikan ekspresi, lalu berkata, Bunga, duduk. Kalau ada masalah, bicara sama saya setelah pelajaran. Aku menunduk, wajahku terbakar malu. Tapi kemarahan masih mengalir seperti lava di dadaku. Saat istirahat, aku berharap bisa menghindar, tapi Rina tak memberi kesempatan. Di koridor menuju kantin, ia dan gengnya menghadangku. Oh, jadi kamu cuma babysitter? Tetap aja lucu, Bunga. Bayimu rewel banget tadi, kayak ibunya. Katanya sambil mencubit pipi Lila, membuatnya menangis kencang. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku mendorong tangannya, mungkin terlalu keras. Dan Rina balas mendorongku, hingga aku terhuyung. Hampir menjatuhkan Lila. Jangan sentuh dia, bentakku, suaraku bergetar. Kerumunan siswa mulai berkumpul, menonton seperti kami adalah tontonan pasar. Dian, yang tiba-tiba muncul dari belakang, berlari dan berdiri di depanku. Rina, berhenti. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Bunga, katanya, suaranya penuh kemarahan tapi terkendali. Rina hanya tertawa, mengibaskan rambutnya, dan berjalan pergi dengan gengnya, meninggalkan aku dan Lila di tengah tatapan siswa lain. Aku memeluk Lila erat, air mata akhirnya jatuh. Aku merasa seperti pohon yang diterpa badai. Akar-akarku hampir tercabut. Dian memegang bahuku, berbisik, Bunga, kamu gak salah. Mereka yang salah, tapi kata-katanya tak cukup menghapus luka. Yang aku nih hanya ingin pulang, bersembunyi di pelukan ibu. Tapi aku tahu aku harus tetap di sini, menghadapi sisa hari ini. Saat bel masuk, aku kembali ke kelas dengan langkah berat, Lila masih menangis pelan di pelukanku. Sore itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Wulan, guru baru yang selalu tersenyum hangat, memanggilku ke ruangannya setelah pelajaran selesai. Ia duduk di meja kecil, menggendong Lila dengan lembut hingga tangisnya reda. Bunga, duduk sini. Ceritakan padaku, kenapa kamu selalu bawa Lila ke sekolah? Tanyanya, suaranya seperti angin sejuk di tengah panasnya hari. Aku ragu, takut ia akan menghakimiku seperti guru lain. Tapi matanya penuh kehangatan, seperti mata Kak Sari saat aku kecil. Aku menarik napas dalam, lalu menceritakan semuanya. Tentang Kak Sari yang merantau ke kota, tentang ibu yang sakit dan tak bisa mengurus Lila, tentang bagaimana aku harus jadi ibu pengganti meski usiaku baru 13 tahun. Aku tak bisa menahan air mata, dan kata-kata keluar seperti air bah. Aku cuma ingin Kak Sari bangga, Bu. Aku cuma ingin Lila bahagia, kataku. Suaraku pecah. Bu Wulan mendengarkan tanpa menyela, tangannya mengelus punggung Lila dengan lembut. Saat aku selesai, ia memelukku, pelukan yang hangat seperti pelukan ibu di masa kecilku. Bunga, kamu luar biasa. Tidak banyak anak seusiamu yang bisa sekuat ini, katanya. Dan air mataku jatuh lebih deras. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang melihatku. Bukan sebagai Bunga si emak-emak cilik, tapi sebagai Bunga, gadis yang berjuang untuk keluarganya. Aku memeluk Lila, yang kini tertidur di pangkuan Bu Wulan, dan hatiku terasa sedikit lebih ringan. Pulang sekolah, aku berjalan di tepi sawah dengan langkah pelan.
Matahari sore menyinari padi yang mulai menguning, dan Lila tertidur di gendonganku, napasnya pelan. Kemarahanku masih ada, seperti bara yang belum padam, tapi kata-kata Bubulan dan pelukannya memberiku secercah harapan. Aku tahu Rina dan gengnya tak akan berhenti begitu saja. Tapi hari ini, aku merasa tak sendirian. Dian dan Bubulan adalah titik terang di hari kelamku. Aku menatap langit yang mulai jingga, berbisik pada diri sendiri. Aku bisa lanjut demi Lila, demi Kak Sari. Tapi di sudut hati, aku tahu badai ini belum selesai, dan aku harus bersiap untuk apa yang menanti esok. Malam itu, setelah pertemuan dengan Bubulan, aku pulang dengan hati yang bercampur aduk. Lila tertidur lelap di gendonganku. Napasnya pelan seperti irama lagu pengantar tidur yang dulu Kak Sari nyanyikan. Langit desa sudah gelap, hanya diterangi bintang-bintang kecil yang berkelip seperti lilin-lilin kecil di langit. Aku berjalan pelan di tepi sawah. Aroma tanah basah dan padi mengisi udara. Kata-kata Bubulan masih bergema di kepalaku. Kamu luar biasa, Bunga. Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang melihat usahaku, bukan hanya Lila di pelukanku, atau ejekan yang menempel seperti bayang-bayang, tapi di sisi lain aku takut. Aku telah membuka rahasia tentang Kak Sari dan Lila, dan entah bagaimana, aku merasa dunia akan berubah setelah ini. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan aneh, seperti ada awan besar yang menggantung di atas kepalaku. Aku menyiapkan Lila seperti biasa, memakaikan jaket kecilnya dan mengisi botol susu dengan tangan yang masih gemetar karena kemarin. Ibu, yang batuknya sedikit reda hari ini, menatapku dari dapur. Bunga, kamu baik-baik saja? Matamu sembab, katanya, suaranya penuh khawatir. Aku tersenyum kecil, tak ingin ia tahu tentang insiden dengan Rina. Gak apa-apa, Bu. Cuma capek, jawabku. Lalu buru-buru keluar rumah dengan Lila di gendongan. Tapi dalam hati, aku tahu kebenaran tentang Kak Sari yang kuceritakan pada Bubulan, seperti membuka pintu yang tak bisa kututup lagi. Di sekolah, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Saat aku melangkah masuk ke koridor, beberapa siswa memandangku dengan tatapan aneh. Bukan ejekan, tapi seperti rasa ingin tahu yang tak terucap. Rina dan gengnya masih berdiri di depan kelas. Tapi mereka tak langsung menyerang seperti biasa. Rina hanya menyeringai, berbisik pada Lia, dan aku mendengar kata babysitter samar-samar. Aku menunduk, bergegas ke bangku pojokku, dan menenangkan Lila yang mulai menggeliat. Dian, yang sudah duduk di bangku depan, melambai padaku dengan senyum lebar. Bunga, aku simpan tempat buat kamu di kantin nanti ya, katanya ceria. Aku mengangguk, merasa sedikit terhibur oleh kehadirannya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat pelajaran matematika selesai, Bubulan tiba-tiba masuk ke kelas dan meminta semua siswa berkumpul di aula setelah istirahat. Ada yang penting untuk kita bicarakan, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini tentangku? Apakah Bubulan akan menceritakan rahasiaku pada semua orang? Aku memeluk Lila lebih erat, mencoba menenangkan diri. Dian yang memperhatikan wajahku, berbisik, tenang, Bunga. Bubulan orang baik, dia pasti punya alasan. Tapi kata-katanya tak cukup menghapus ketakutanku. Di aula, ratusan siswa duduk berderet. Suara mereka bergumam seperti lebah di sarang. Bubulan berdiri di panggung kecil, tangannya memegang mikrofon dengan mantap. Aku duduk di barisan belakang, Lila di pangkuanku, berharap bisa menghilang. Anak-anak, kata Bubulan. Suaranya mengalir lembut tapi penuh kekuatan. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang pahlawan kecil di antara kalian. Seseorang yang setiap hari membawa beban besar demi keluarganya, tapi tetap berjuang untuk belajar dan bermimpi. Dia diejek, dihina, tapi dia tak pernah menyerah. Aku merasa napasku terhenti. Ini tentangku. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku. Bubulan melanjutkan, tak menyebut namaku. Tapi setiap kata terasa seperti cermin yang memantulkan hidupku. Bayi yang dibawanya bukan anaknya, melainkan anak kakaknya yang sedang berjuang jauh di kota, menghadapi penyakit serius demi keluarganya. Aku menunduk, air mata menetes tanpa suara ke baju Lila. Rahasia Kak Sari, yang selama ini kusimpan rapat, kini terbuka di depan semua orang. Aku merasa telanjang, tapi juga lega, seperti beban besar di pundakku sedikit terangkat. Tapi lalu Bubulan menambahkan sesuatu yang membuatku tersentak. Dan tahukah kalian, dia diam-diam mengirim tabungannya untuk membantu pengobatan kakaknya, meski dia sendiri hidup sederhana. Aku membeku. Bagaimana Bubulan tahu? Aku tak pernah bilang soal tabunganku, yang kukumpulkan dari membantu tetangga menjahit atau menjual pisang goreng di pasar. Aula hening sejenak,
Lalu tepuk tangan pelan mulai terdengar, menyebar seperti ombak kecil. Aku menunduk lebih dalam, tak berani menatap siapapun. Lila menggumam pelan, tangannya menyentuh pipiku yang basah. Dian yang duduk di sampingku memegang tanganku erat. "Bunga, kamu luar biasa," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Tapi di barisan depan, aku melihat Rina menoleh padaku. Wajahnya tak lagi penuh ejekan, tapi ekspresi yang sulit kubaca, campuran malu dan kaget. Setelah acara, aku buru-buru keluar aula, ingin menghindar dari tatapan orang-orang. Tapi Bu Wulan menahanku di koridor. "Bunga, maaf kalau tadi membuatmu tak nyaman, tapi aku ingin mereka tahu betapa istimewanya kamu," katanya lembut. Aku hanya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. "Soal tabungan itu, aku tahu dari tetanggamu, Bu RT, yang bilang kamu sering menabung untuk kakakmu." Aku tersentak lagi. Ternyata Bu RT, yang selalu bergosip, juga memperhatikan usahaku. Malam itu di rumah, aku duduk di sudut kamar dengan Lila yang sudah tertidur. Aku membuka buku catatanku, menulis. Hari ini dunia tahu tentang Kak Sari. Aku takut, tapi mungkin ini awal yang baru. Aku menatap foto lama kami bertiga, berdoa agar Kak Sari baik-baik saja di kota. Rahasia yang terungkap membuatku merasa rapuh, tapi juga kuat. Aku tahu, ejekan mungkin belum selesai, tapi hari ini, aku merasa dunia sedikit lebih terang. Pagi setelah pengumuman Bu Wulan di aula, dunia sekolah terasa seperti berubah bentuk. Aku bangun dengan hati yang bergejolak, seperti sawah setelah hujan deras. Basah, berlumpur, dan tak pasti. Lila menggeliat di sampingku saat aku menyiapkan sarapan sederhana. Bubur jagung hangat yang kuhiasi dengan sedikit gula merah. Ibu menatapku dari dapur, matanya penuh tanya. "Bunga, kenapa kamu gelisah semalam? Ada apa di sekolah?" Tanyanya pelan, suaranya serak karena batuk. Aku tersenyum tipis. Tak ingin ia khawatir. "Gak apa-apa, Bu. Cuma tugas sekolah." Tapi dalam hati, aku tahu berita tentang Kak Sari sudah menyebar seperti api di rumput kering. Bu Wulan tak menyebut namaku, tapi semua orang tahu itu tentangku. Rahasia yang kusimpan bertahun-tahun kini jadi makanan gosip, dan aku tak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Di jalan ke sekolah, tetangga Bu RT melambai dari terasnya. "Bunga, kakakmu sakit ya? Kasihan. Kalau butuh bantuan, bilang aja," katanya dengan nada prihatin yang terdengar tulus. Aku mengangguk cepat, mempercepat langkah sambil menggendong Lila lebih erat. Tatapan seperti itu dulu terasa seperti duri, sekarang seperti pelukan hangat, tapi tetap membuatku malu. Lila mengoceh pelan, tangannya meraih ujung bajuku, dan aku berbisik, "Kita harus kuat ya." Tapi suaraku bergetar, karena badai di hatiku masih mengamuk. Marah pada Rina yang tak berubah, sedih karena rahasia Kak Sari terbuka, dan takut kalau ini hanya membuat segalanya lebih buruk. Saat tiba di gerbang sekolah, suasana berbeda. Beberapa siswa dari kelas lain melambai padaku, tersenyum malu-malu. "Semangat, Bongga!" kata seorang anak laki-laki dari kelas 3, dan aku terkejut, hampir tersandung. Di koridor kelas 2A, Dian sudah menunggu, memelukku pelan. "Kamu hebat, Bunga. Semua orang kagum sekarang," katanya, matanya berbinar. Aku tersenyum kecil tapi hati masih ragu. Beberapa teman sekelas mendekat, meminta maaf dengan suara pelan. "Maaf ya Bunga, kami nggak tahu ceritanya." "Kami salah," kata Sari, "bukan kakakku." Wajahnya merah. Lia dan Nita mengangguk, tak berani menatap mata. Aku mengampuni mereka dalam hati, tapi luka lama masih perih, seperti goresan yang belum sembuh. Tapi Rina, ia tak berubah. Saat pelajaran bahasa Indonesia dimulai, ia duduk di bangku depan, berbisik keras ke geng kecilnya yang tersisa. "Pahlawan kecil? Cuma drama aja. Kakaknya sakit, dia jadi pamer." Katanya cukup keras hingga ku dengar. Tawa kecil meledak dari dua temannya, dan wajahku memanas lagi. Aku menunduk, mencatat puisi di buku dengan tangan gemetar. Tapi kata-katanya seperti jarum yang menusuk. Lila rewel, mungkin merasakan emosiku, dan aku harus menenangkannya dengan mainan kain. Pak Guru menegur Rina, tapi ia hanya mendengus. "Cuma bercanda, Pak." Di dalam, amarahku membara. Kenapa ia tak bisa berhenti? Setelah semua yang terungkap, kenapa ia masih ingin menyakitiku? Saat istirahat, badai itu mencapai puncak. Di kantin, Rina mendekatiku saat aku duduk sendirian dengan Dian. "Bunga, kasihan kakakmu sakit, tapi kamu tetap bawa bayi ke sekolah ya? Pamer pengorbanan?" Katanya sinis, suaranya manis tapi beracun. Dian bangkit. "Rina, cukup. Kamu nggak punya hati?" bentaknya. Tapi Rina tertawa. "Aku cuma bilang apa adanya. Bunga kan suka jadi korban." Aku merasa dadaku sesak, air mata hampir jatuh. Aku ingin balas.
Ingin bilang bahwa pengorbananku bukan untuk pamer, tapi untuk Kak Sari yang berjuang sendirian di kota. Untuk biaya obat yang kucuri dari tabunganku yang pas-pasan. Tapi kata-kata tersangkut, dan aku hanya menunduk, memeluk Lila erat. "Ayo pergi, Dian," bisiku, suaraku pecah. Sepanjang hari, perasaan marah dan sedih bergantian menyergapku seperti ombak. Saat pelajaran olahraga, aku menitipkan Lila di ruang guru dan duduk di pinggir lapangan menonton teman-teman bermain voli. Beberapa mendekat, menawarkan bantuan. "Bunga, mau aku gantiin gendong Lila nanti?" Tanya seorang teman baru. Aku tersenyum, tapi hati masih sakit. Rina masih melempar bola keras ke arahku, tapi kali ini tak ada tawa. Hanya tatapan dingin. Aku memilih diam, memilih kuat demi Lila, yang tak tahu apa-apa tentang badai ini. Sore itu, pulang sekolah, aku duduk di tepi sawah dengan Lila di pangkuan. Angin sore membawa harum bunga liar, dan matahari terbenam seperti bola api oranye. Aku menangis pelan, membiarkan air mata jatuh ke rambut Lila. "Kenapa orang susah berubah, Lila?" bisiku. Tapi ia hanya tersenyum, tangannya menyentuh pipiku, dan hatiku sedikit tenang. Aku memilih tetap kuat, meski badai di hati masih mengamuk. Demi Kak Sari yang sembuh suatu hari, demi ibu yang bergantung padaku, demi Lila yang polos. Besok, aku akan bangun lagi, mengabaikan Rina, dan melangkah maju. Karena di tengah badai, ada pelangi yang menanti, mungkin dari kebaikan kecil orang-orang yang mulai berubah. Pagi ini, udara desa terasa lebih ringan, seperti embun yang perlahan menguap di bawah sinar matahari. Aku bangun dengan hati yang masih bergetar setelah badai kemarin, tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Lila menggeliat di sampingku, matanya yang bulat membuka perlahan, dan senyum kecilnya seperti sinar pagi yang menyelinap ke kamar kami. Aku mencium keningnya, berbisik, "Hari ini kita coba lagi ya." Sambil menyiapkan botol susunya, aku memikirkan apa yang terjadi di sekolah kemarin. Pengungkapan Bu Wulan, permintaan maaf teman-teman, dan ejekan Rina yang masih tajam seperti pisau. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Aku merasa tak lagi sendirian. Di jalan menuju sekolah, langkahku lebih mantap meski Lila sedikit rewel karena giginya mulai tumbuh. Aku menggendongnya erat, menyanyikan lagu kecil yang dulu Kak Sari nyanyikan. "Bidadari kecil, dunia menanti." Tetangga Bu RT melambai dari teras, kali ini dengan senyum tulus. "Bunga, kamu hebat, Nak. Ibu bangga lihat kamu," katanya. Dan aku tersenyum. Dadaku hangat. Kata-katanya sederhana, tapi seperti angin sejuk yang meredakan panas di hatiku. Aku mempercepat langkah, sawah hijau di sisi jalan seperti menyapa dengan lembut. Padi bergoyang pelan seolah ikut memberi semangat. Di sekolah, suasana berubah. Saat aku masuk ke koridor kelas 2A, beberapa teman sekelas tersenyum malu-malu. Sari, bukan kakakku, mendekat. Tangannya memegang sekotak pensil baru. "Bunga, ini. Maaf ya soal kemarin. Aku nggak tahu kamu ngurus Lila sendirian. Mau aku bantu bawa tasmu?" Tanyanya, wajahnya merona. Aku terkejut, tapi mengangguk pelan. "Makasih, Sari," jawabku, suaraku pelan tapi tulus. Lia dan Nita juga mendekat, menawarkan bantuan kecil seperti membawakan buku atau menggendong Lila sebentar saat aku ke kamar mandi. "Kamu kuat banget, Bunga. Kami salah udah ikut-ikut ngejek," kata Lia, matanya menunduk. Aku hanya tersenyum, tak tahu harus bilang apa. Luka dari ejekan mereka masih ada, tapi maaf mereka terasa seperti air yang membersihkan luka itu perlahan. Dian, seperti biasa, setia di sampingku. Saat istirahat, ia mengajakku ke taman belakang sekolah, jauh dari keramaian kantin. "Bunga, lihat, mereka mulai ngerti kamu sekarang. Bu Wulan benar-benar bikin perubahan," katanya sambil menunjuk anak-anak yang melambai dari kejauhan. Aku mengangguk, tapi pikiranku masih tertuju pada Rina. Ia tak ikut mendekat pagi ini, hanya duduk di bangku depan kelas, pura-pura sibuk dengan bukunya. Tapi matanya sesekali melirikku, dan aku tahu badai itu belum sepenuhnya reda. Saat pelajaran seni, Bu Rini meminta kami menggambar sesuatu yang menginspirasi. Aku menggambar sawah hijau dengan Lila di gendonganku, matahari terbit di belakang. Tapi di tengah menggambar, aku mendengar isakan pelan dari sudut kelas. Aku menoleh. Rina, yang selalu keras dan sinis, duduk sendirian. Wajahnya tertunduk. Bu Rini mendekatinya, berbisik, dan Rina buru-buru mengelap wajahnya. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi hatiku tiba-tiba terasa berat. Mungkin Rina punya ceritanya sendiri, luka yang tak pernah ia tunjukkan. Setelah pelajaran, aku memutuskan ke taman sendirian, membiarkan Dian bermain voli dengan yang lain. Aku duduk di bawah pohon mangga,
Lila di pangkuanku, dan tiba-tiba Rina muncul. Wajahnya tak lagi penuh ejekan, tapi pucat dan lelah. "Bunga," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Maaf, aku nggak tahu kakakmu sakit. Aku juga punya masalah di rumah." Ia menunduk, air mata jatuh ke tanah. Aku terkejut, tak menyangka Rina yang selalu tinggi hati bisa begitu rapuh. "Gak apa-apa, Rina," kataku, suaraku lembut meski hati masih ragu. Dia mengangguk, lalu berbalik pergi tanpa kata lagi. Aku memeluk Lila, merasa dunia berputar aneh. Rina, musuhku, ternyata juga manusia biasa. Sore itu, pulang sekolah, aku berjalan dengan hati yang lebih ringan. Lila tertidur di gendonganku, dan angin sore membawa harum bunga melati. Aku menulis di buku catatanku malam itu. Hari ini, mereka melihatku. Bahkan Rina. Mungkin dunia gak sekejam yang kukira. Aku menatap langit dari jendela. Bintang-bintang berkelip seperti janji. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi cahaya kecil dari teman-teman yang berubah, dan maaf Rina memberiku harapan baru. Besok, aku akan melangkah lagi, dengan Lila di pelukanku dan keberanian yang mulai tumbuh. Langit pagi ini terasa lebih cerah, seperti lukisan yang baru disapu kuas emas oleh matahari. Aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Ringan, seolah beban di pundakku sedikit terangkat setelah hari-hari penuh badai. Lila menggeliat di sampingku, tangannya kecilnya meraih selimut, dan senyum polosnya seperti sinyal bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang baik. Aku menyiapkannya dengan hati-hati, memakaikan jaket kecilnya dan mengisi botol susu dengan sisa bubuk yang masih ada. "Hari ini kita ke sekolah dengan kepala tegak ya, Lila?" Bisiku mencium keningnya. Ia menggumam riang, seolah mengerti, dan hatiku menghangat. Di dapur ibu sudah bangun, batuknya terdengar lebih ringan hari ini. Ia menatapku dengan mata penuh kasih, tapi ada kerutan di dahinya yang menunjukkan kekhawatiran. "Bunga, kamu kuat sekali, Nak. Tapi kalau capek, bilang ibu ya," katanya sambil mengaduk bubur jagung. Aku tersenyum, tak ingin ia tahu betapa beratnya minggu ini. "Aku baik-baik saja, Bu. Lila juga senang," jawabku, menunjuk Lila yang sedang mengunyah mainan kainnya. Tapi di dalam hati, aku memikirkan Kak Sari, yang suratnya tak kunjung datang sejak 2 minggu lalu. Aku berdoa ia baik-baik saja di kota, berjuang melawan penyakit yang kini semua orang tahu. Perjalanan ke sekolah terasa lebih mudah. Sawah hijau berkilau di bawah sinar pagi, dan burung-burung kecil bernyanyi riang, seolah ikut merayakan perubahan kecil dalam hidupku. Tetangga Bu RT melambai dari teras, kali ini dengan sekantong pisang matang. "Buat Lila, Bunga, kamu hebat, Nak," katanya, dan aku menerimanya dengan senyum lebar. Di sekolah, suasana tak lagi seseram dulu. Beberapa teman sekelas melambai. Bahkan anak-anak dari kelas lain tersenyum saat aku lewat dengan Lila di gendongan. Dian menungguku di gerbang, memelukku erat. "Bunga, kamu lihat? Semua orang kagum sama kamu sekarang," katanya, matanya berbinar. Aku tersenyum, tapi masih waspada. Rina belum terlihat pagi ini, dan aku tahu hatinya tak sepenuhnya berubah. Tapi hari itu, keajaiban kecil datang. Saat pelajaran matematika selesai, Bu Wulan masuk ke kelas dengan senyum lebar. "Anak-anak, sore ini kita ada acara spesial di aula. Semua wajib hadir," katanya, dan matanya melirikku sekilas. Jantungku berdegup kencang. Apalagi ini? Di aula, aku duduk di barisan belakang dengan Laila, berusaha tak menarik perhatian. Tapi ketika Bu Wulan naik ke panggung, ia mengumumkan sesuatu yang membuatku membeku. "Hari ini, kita ingin menghormati seorang siswa yang telah menunjukkan ketabahan luar biasa. Bunga, maju ke sini," katanya. Suaranya penuh kebanggaan. Aku gemetar, hampir tak percaya. Dengan Lila di gendongan, aku melangkah ke panggung, diiringi tepuk tangan yang hangat. Kepala sekolah, Pak Budi, menyerahkan plakat kecil bertuliskan, "Siswa teladan atas dedikasi dan keberanian. Bunga, kamu menginspirasi kami semua," katanya. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Lila menggumam, tangannya menyentuh pipiku, dan tawa kecilnya membuat semua orang tersenyum. Bahkan Rina, yang duduk di barisan tengah, menatapku dengan ekspresi yang tak lagi penuh kebencian, mungkin penyesalan, atau sekadar diam. Sore itu, saat aku bersiap pulang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku mendengar suara roda sepeda motor di gerbang sekolah, dan saat menoleh, aku melihat sosok yang kukenali meski wajahnya lebih pucat dari yang kuingat. "Kak Sari!" Ia berdiri di sana, kurus tapi tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aku berlari, hampir menjatuhkan Lila, dan memeluknya erat. "Kak, kamu pulang!" Teriakku, suaraku pecah. Yusya mengelus rambutku. "Bunga, kamu luar biasa. Tabunganmu, itu yang bikin kakak bisa sembuh. Dokter bilang aku sudah jauh lebih baik." Aku terisak,
Tak percaya rahasiaku yang lain terungkap. Ternyata Bu RT juga memberitahu Kak Sari tentang tabunganku. Malam itu, di rumah kami duduk bersama. Fu, Pak Sari, Lila, dan aku. Kak Sari menceritakan perjuangannya di kota, melawan penyakit yang hampir merenggut harapannya. Tapi kamu, Bunga, kamu yang bikin kakak bertahan, katanya memelukku. Lila tertidur di pangkuan ibu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah kami terasa penuh tawa. Aku menulis di buku catatanku malam itu. Hari ini, keluarga kita utuh lagi. Aku belajar bahwa cinta dan ketabahan bisa mengubah segalanya. Aku menatap bintang-bintang dari jendela, tahu bahwa meski perjalanan ini berat, cahaya harapan selalu ada di ujung jalan. Itu tadi kisah yang menggugah hati dari Muharram TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.